Halo, kembali lagi dengan saya Yesa dari Cars and Crowns. Kali ini kita akan melihat lebih dekat satu lagi mobil yang spesial dan mungkin salah satu Lamborghini terlangka di Indonesia dan juga mungkin Asia Tenggara. Lamborghini Miura. Lamborghini Miura adalah mobil yang sangat penting bagi Lamborghini dan juga dunia supercar. Karena mobil ini adalah supercar pertama dengan layout mid-engine atau mesin yang berada di tengah. Tanpa adanya mobil ini, maka Lamborghini tidak akan mencapai kesuksesan seperti sekarang ini. Miura adalah mobil ketiga yang diciptakan oleh Lamborghini. Mobil pertamanya adalah Lamborghini 350 GT yang diluncurkan tahun 1964 dan diikuti oleh 400 GT 2+2 yang diluncurkan pada tahun 1966. Lamborghini Miura adalah ide dari tiga engineer top di Lamborghini, yaitu Gianpaolo Dallara, Paolo Stanzani, dan Bob Wallace, yang menginginkan sebuah mobil dengan performa dan handling seperti mobil di sirkuit. Namun mereka harus meyakinkan pemilik Lamborghini, Ferruccio Lamborghini, yang lebih menginginkan mobil Grand Tourer dengan mesin V12 di depan. Akhirnya Miura berhasil melakukan debutnya pada tahun 1966 di Geneva Motor Show dan mendapatkan respons yang luar biasa. Mobil ini berhasil melejitkan juga Marcello Gandini dari rumah desain Bertoni karena desain mobil ini sungguh luar biasa. Nama Miura sendiri terinspirasi dari sahabat Ferruccio Lamborghini, keluarga Miura di Spanyol yang merupakan peternak banteng. Miura sangat sukses dan terkenal, dipakai di film-film seperti di The Italian Job dan dipakai oleh selebritis seperti Rod Stewart sampai ke Eddie Van Halen. Ini juga membuat akhirnya Ferrari, musuh bebuyutan Lamborghini, untuk membuat mid-engine road car pertama mereka, Dyno 246 GT pada tahun 1969. Lamborghini Miura diproduksi dari tahun 1966 sampai dengan 1971 dan ada beberapa versi, ada Miura, Miura S, ada juga Miura Roadster, Miura SV, dan juga yang terakhir yang paling ekstrim adalah Miura SVJ. Mobil yang kita lihat kali ini adalah Miura S tahun 1971. Miura S adalah versi penyempurnaan dari Miura versi awal yang memiliki tenaga 370 tenaga kuda, 20 tenaga kuda lebih tinggi dibandingkan versi awal. Diproduksi mulai dari 1969 sampai dengan 1971 dan Lamborghini hanya berhasil menciptakan 334 unit mobil Miura S di dunia. Nah, menariknya mobil ini langsung direstorasi di Italia, di Lamborghini Polo Storico, sebuah departemen yang didirikan Lamborghini pada tahun 2015 untuk merestorasi mobil-mobil klasik. Nah, departemen ini memiliki semua arsip, semua spare part, dan juga tenaga ahli untuk merestorasi mobil klasik seperti menjadi sebuah mobil baru yang baru saja keluar dari showroom. Nah, mobil Miura ini setelah selesai direstorasi oleh pemiliknya, ketika sebelum kembali ke Indonesia diikutsertakan ke Concours d'Elegance di Hampton Court Palace di London. Kontes di mana mobil klasik dinilai berdasarkan keorisinalitas dan kebaikan kondisinya. Dan mobil ini berhasil memenangkan mobil terbaik tahun 1970-an. Ketika peluncurannya pada tahun 1966, banyak yang melihat Lamborghini Miura sebagai mobil yang mengagetkan, indah, dan juga revolusioner karena mobil ini memiliki desain yang sangat halus, sangat sleek, tapi juga dengan desain garis yang sangat muskuler dan layout mesin yang berada di tengah yang belum umum digunakan pada saat itu. Layout ini terinspirasi dari dunia balap, dan di dunia balap sendiri Formula 1 baru saja menggunakan layout tengah ini di mobil mereka. Begitu juga dengan mobil balap di balap ketahanan Le Mans. Nah, yang menjadi ciri khas bagi Miura S adalah garis atau kisi-kisi di headlight dan juga di kap mesin, seperti bulu mata atau eyelashes. Ini tidak terdapat di varian P400 sebelumnya. Selain itu juga ada aksen chrome seperti di headlight dan juga di frame kaca di mobilnya, yang membedakannya dengan Lamborghini Miura P400 sebelumnya. Ya, di bagian sisi depan mobil ini ada detail yang cukup unik.
karena mobil ini memiliki lampu sen yang cukup kecil yang hanya berbentuk bulat di bagian depannya. Nah, untuk pelek, mobil ini menggunakan pelek berdiameter 15 inci dengan lebar 7 inci yang dibalut oleh ban Pirelli Cintura. Nah, pelek ini menggunakan bahan magnesium dan dibuat dengan proses casting. Di tengahnya sendiri ada center lock nut atau baut tengah yang menggunakan sistem knock off, di mana kita harus menggunakan palu untuk memutar sayap di bagian tengah baut ini sehingga bisa diputar dan dilepaskan. Ini umum digunakan di mobil-mobil klasik. Nah, mobil ini juga jika dilihat langsung sangat kecil, sangat kompak jika dibandingkan dengan mobil saat ini, apalagi dibandingkan dengan Lamborghini Aventador. Mobil ini hanya memiliki panjang 4,3 meter, lebar 1,7 meter, dan tinggi 1,1 meter. Jadi sangat rendah sekali. Nah, cara membuka pintu mobil ini juga cukup unik. Kita harus menekan sebuah tombol, dan kemudian pintu akan terbuka dan kita bisa menarik tuas pintu mobilnya. Di bagian sisi bawah pintu juga ada emblem dari Bertoni yang merupakan rumah desain yang menciptakan desain Lamborghini Miura. Nah, di bagian tengahnya ada side skirt berwarna silver yang dicat berbeda dengan warna bodinya, dan ada lubang aerodinamika di bagian belakang. Nah, di kaca depannya tampilannya cukup menarik karena mempunyai kisi-kisi berwarna hitam yang sudah tidak umum digunakan pada masa sekarang ini. Dan di bagian belakang mobil ini ada lekukan yang terlihat seperti sebuah ducktail yang mempercantik bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ada emblem Lamborghini dan emblem Miura S yang berwarna hitam, dan juga ada dual tailpipe atau double tailpipe, dan juga di belakangnya ada tail light atau lampu belakang yang terbuat dari plastik yang terlihat biasa saja dan seperti yang umum digunakan di mobil era 60 dan 70-an. Nah, tapi di sini kita bisa lihat jika exhaust type-nya cukup unik karena menyembul keluar dan melebihi bumper belakangnya. Dan di bawah sini juga ada kisi-kisi yang berbentuk heksagonal yang menjadi inspirasi bagi desain mobil-mobil Lamborghini masa kini seperti Urus dan Aventador. Nah, inilah Lamborghini Miura jika kita buka bagian depan dan belakangnya. Seperti sebuah mobil balap pada masanya. Bagian depan terbuka ke depan dan membuka keseluruhan bagian depannya, dan menampilkan sebuah ban cadangan di depan dan komponen suspensinya. Di belakang juga seperti itu. Keseluruhan bagian bodi bagian belakang bisa dibuka ke belakang dan menampilkan mesinnya. Sebuah mesin V12 4000 cc yang memiliki tenaga puncak 370 tenaga kuda dengan transmisi 5 speed manual yang bisa berakselerasi 0-100 dalam 6,7 detik saja. Uniknya, Lamborghini Miura ini memiliki mesin V12 dengan posisi transversal atau memanjang ke samping. Tidak seperti Lamborghini modern seperti Aventador yang memiliki mesin V12 dengan posisi longitudinal atau memanjang ke belakang. Yang kita bisa lihat di sini mesinnya sangat bersih sekali. Seperti tidak pernah digunakan dan baru keluar dari showroom. Semua kabel terlihat seperti baru dan sebuah cat di air intake box-nya juga terlihat sangat bersih. Di sini juga kita bisa melihat suspensi independen yang terinspirasi dari dunia balap. Nah, yang uniknya lagi di Lamborghini Miura, mesin dan gearbox-nya dicetak menjadi satu bagian, jadi tidak dua bagian yang terpisah. Ini bertujuan untuk membuat mesin ini begitu kecil atau compact. Kita bisa lihat ukurannya memang sangat kecil. Dan di sini ada karburator dari Weber
yang bertipe triple choke untuk mensuplai bensin ke mesinnya. Nah, suspensinya sangat canggih untuk masanya karena merupakan all independent yang terdiri dari dua transfer wishbone dengan coil spring, telescopic shock absorbers, dan juga anti-roll bars yang terinspirasi dari mobil balap tentunya. Kita bisa lihat part suspensi ini begitu rumit untuk sebuah road car. Nah, di bagian depan jika dibuka ada ban cadangan yang berukuran full size, sama tentunya seperti keempat ban lainnya di mobil ini. Dan di sini kita bisa lihat bagian ini berisi radiator dan juga kompartemen ataupun penyimpanan untuk berbagai cairan seperti cairan rem dan cairan wiper. Nah, kita bisa lihat bodi dan sasis Lamborghini Miura ini terbuat dari stainless steel, namun bagian depan dan belakang bodi mobil ini terbuat dari aluminium yang lebih ringan. Nah, di bagian depan kita bisa melihat betapa rumitnya suspensi Lamborghini Miura ini. Kita bisa melihat dengan jelas double wishbone-nya, coil spring-nya, dan beberapa bagian suspensi yang sangat rumit dan tidak umum digunakan untuk sebuah mobil tahun 60 ataupun 70-an. Oke, jadi berada di dalam kabin Lamborghini Miura, sensasinya wow, sangat tidak biasa. Mobil ini dari tahun 70-an dan sensasi berada di dalam sini sungguh unik karena kita sangat rendah, seperti hampir menyentuh tanah, jadi posisi mengemudinya rendah sekali. Kita bisa lihat wow, dan ketika kita melihat kaca depan kita akan ditemani oleh dua fender kanan kiri yang menyembul ke atas, yang kapasitas tengah lebih rendah, mengisyaratkan kalau mobil ini rendah sekali. Dan wow, sensasi atau ambience kabinnya memang sangat berbeda. Di sini di depan hanya ada speedometer, ada 6 gauge di tengah untuk temperatur, untuk bensin, tekanan oli, dan ada radio di sini. Sudah ada power window untuk mobil tahun 70-an. Mobil ini sudah memiliki power window dan juga ada persneling untuk transmisi 5 percepatannya dengan gated shifter. Ada kontrol untuk wiper, dan di sini ada rem tangan, dan di sini sudah ada air conditioning atau AC. Jadi menurut ownernya juga ini opsi yang sudah dipasang dari coach builder di Burton. Jadi cukup unik karena biasanya ini opsional di pabrik Lamborghini. Dan di situ ada knob untuk AC-nya. Dan wow, saya bisa membayangkan mengendarai mobil ini karena sensasi berkendaranya pasti wow, akan sangat berbeda karena Anda bisa lihat di belakang saya hanya ada kaca tipis yang memisahkan pengemudi penumpang dengan mesin pas di belakang kita. Jadi saya bisa membayangkan menyalakan mesin mobil ini, mendengarkan hisapan dan getaran yang dihasilkan mesin, dan menggeber mesin ini, mendengarnya ketika berkendara dengan mesinnya pas di belakang, pasti sensasinya akan luar biasa sekali. Dan restorasi yang dilakukan di mobil ini memang luar biasa. Kulitnya masih sangat wangi seperti keluar dari showroom, metalnya terlihat bagus, chrome-nya juga tidak ada cacat sama sekali, semuanya mulus seperti keluar dari showroom. Jadi restorasi yang dilakukan di Polo Storico memang luar biasa. Dan wow, memang bikin bergidik ada di dalam mobil legendaris ini.